bit of late has Jack Miller, but what a way this could come. World champion today, he'll have to do it the hard way. The Frenchman starts way back for Q2. Magnolia goes through. Laquona's here from the crowd. Eric Psycho then. Too many. Every lap is Crypto GP, but particularly welcome to Silverstone. A 15-minute Q1. Oh, wow. No way. Chelly. Oh, Superman. Oh, wow. Wow. I am Peko Banyaya. If you like our content, like and subscribe. Menggila di tes pramusim, Luca Marini ternyata punya keluhan soal motornya. Luca Marini berhasil mencatatkan waktu bagus selama tes pramusim di sirkuit Sepang dan Mandalika, namun ia mengaku masih bermasalah dengan pengereman motornya. Seperti diketahui, Monev R46 memilih untuk menjalin kemitraan dengan Ducati. Oleh sebab itulah, dua pembalapnya, Luca Marini dan Marco Bezzecchi, akan menggunakan motor pabrikan asal Italia itu, Desmos 16 GP. Marini pun sudah menjajal kinerja kuda besi terbarunya pada tes pramusim. Pria asal Italia itu pun sempat menjadi yang tercepat pada hari kedua pengujian di sirkuit Mandalika dengan mencatatkan waktu 1 menit 31,289 detik. Namun, adik Valentino Rossi tersebut gagal mempertahankan kecepatan pada hari terakhir tes. Ia harus puas menempati posisi ketiga dalam catatan waktu 1 menit 31,289 detik. Posisinya diambil alih oleh Paul Espargaro, rider tercepat di sesi tersebut. Espargaro mampu membukukan waktu 1 menit 31,60 detik. Melihat hasil positif tersebut, Luca Marini melontarkan pujian kepada Monev R46 dan Ducati karena telah bekerja keras selama tes pramusim. Namun pembalap berusia 24 tahun itu masih punya keluhan soal motornya, utamanya soal pengereman. Keduanya, saya pikir tim melakukan pekerjaan yang bagus untuk dua tes ini. Saya telah banyak berkembang bersama dengan kru saya, tapi kami pasti telah meningkatkan dan bekerja ke arah yang baik, kata Marini dilansir dari Crash. Tetapi ada sesuatu pada elektronik, terutama rem mesin. Kami harus menemukan kompromi yang tepat dengan rem mesin karena seperti semua orang, saya ingin mengerem lebih keras tahun ini, ia mengungkapkan. Lebih lanjut, Marini mengaku masih merasa kesulitan ketika berusaha menyalip pembalap lainnya. Oleh sebab itulah ia meminta agar Ducati segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah pengereman. Akan sulit melakukan overtake setiap waktu, dan untuk membuat waktu putaran dengan ban ini yang kami buat hanya saat pengereman dan masuk. Tidak masalah keluarnya, Anda hanya harus memusatkan sesuatu perhatian Anda di area berkendara itu, tuturnya. Saya pikir pengaturan juga, saya ingin memiliki sedikit lebih banyak perasaan di depan dan hanya itu. Itu hanya sedetail, karena saya pikir dasarnya sangat bagus, jelasnya. Kami juga perlu mencoba motor di sirkuit lain dan kami akan melihat potensi kami. Motornya baru, jadi ini ada banyak hal yang bisa ditemukan, tutup Marini. Di sisi lain, Luca Marini tuai hasil dari persiapan yang lebih matang. Selama 3 hari tes MotoGP Mandalika, rider Monev R46 Racing Team Luca Marini mencatatkan waktu tercepat pada hari kedua, Sabtu lalu. Ia menganggap itu sebagai sinyal positif, buah dari strategi berbeda dalam persiapan tim. Tetapi yang terpenting bagi Marini pada tahap ini adalah menyelesaikan persiapan musim dingin yang baik untuk membuat awal sukses dalam kejuaraan dan memberinya momentum tepat di masa depan. Setahun yang lalu, adik Valentino Rossi itu membayar mahal akibat pengurangan drastis waktu tes off-season yang dipicu pandemi COVID-19. Alhasil ia memulai dengan langkah yang tak ideal pada musim debut di kelas Premier. Secara fisik tahun ini saya mempersiapkan diri lebih baik, tetapi itu karena saya tahu betul apa yang diharapkan. Tahun lalu masalahnya adalah saya tidak menjalani tes pada November dan melakukan pramusim musim dingin yang biasa, ungkap Marini. Saya mendasarkan diri saya kurang lebih pada sensasi yang saya miliki di Moto2. Mengetahui bahwa saya melakukannya dengan sangat baik dan saya menyelesaikan balapan, saya bisa dengan mudah melakukan yang lain. Namun situasinya rumit. Saya bahkan tidak punya kemungkinan untuk mempersiapkan motor agar terasa nyaman. Lalu selama musim berjalan, sulit bekerja pada aspek agronomi. Sebab sepanjang akhir pekan balap, kami hanya ingin melaju lebih cepat mungkin. Jadi, tak ada waktu. Marini menyadari bahwa fokus kepada hal-hal detail kenyataannya sangat fundamental dalam MotoGP. Pasalnya, itu bisa mempengaruhi performa saat balapan termasuk dari segi kenyamanan di atas motor. Itu bukan salah saya, tim atau Ducati. Karena tidak ada tes bulan November, saya tidak tahu apa yang diharapkan dan kemudian saya mencoba menebusnya sepanjang musim berjalan. Marini menuturkan, kali ini kami memiliki lebih banyak waktu, semuanya lebih mudah. Jadi saya mencapai kompromi yang baik. Saya merasa jauh lebih baik.
Kita lihat saja apa yang terjadi pada balapan pertama nanti, karena jelas semuanya lebih sederhana selama pengujian. Tak begitu sulit untuk meraih hasil ketika semuanya baik-baik saja. Ini semua pembalap punya motor resmi, ada 24 motor fantastis di track. Saya pikir semuanya kurang lebih berada di level yang sama. Jadi pembalap harus melakukan sesuatu yang lebih dari 100% di semua area untuk mencapainya.